itu seharusnya kayak anaknya Bu Tutik. Dia pintar cari beasiswa buat kuliah. Nggak kayak kamu malah kerja di pabrik. Aku sudah. Suatu hari, di sebuah kampung Cipa, Bu Sumi mau belanja juga. Iya Bu, saya mau belanja. Bumbu dapur sudah mulai habis. Wah, sama dong Bu. Biasanya anak saya yang suruh belanja. Tapi sekarang dia lagi sibuk mempersiapkan beasiswanya. Beasiswa apa Bu? Kok anak saya nggak bilang apa-apa ya? Beasiswa dari pemerintah, Bu. Itu loh yang gratis sampai lulus. Ada uang buku juga, Bu. Sekarang anak saya lagi mempersiapkan berkasnya. Maklum, dia pengen kejar cita-citanya menjadi pegawai negeri seperti budeknya. Maklum, Bu, anak saya sering berprestasi di sekolah. Sering ranking 1, mengharumkan nama sekolah. Jadi, kalau ada peluang beasiswa, saya suruh ambil saja. Bukan begitu, Bu Sumi? Iya, bener banget Bu Tutik. Kalau ada peluang, ya ambil saja. Bu Tutik ini sombong banget sih. Baru mau kuliah saja pamer banget. Dasar orang sombong. Ya udah, Bu Sumi, saya tak puang dulu ya. sampai di rumah Bu Sumi ngomel-ngomel sendiri karena anaknya tidak berprestasi seperti anak tetangganya. Bu Tutik itu emang kerjaannya tukang pamer. Mentang-mentang anaknya mau kuliah, udah pamer sana-sini. Apalagi anaknya dapat beasiswa, sombongnya sampai ke langit. Ada apa, Bu? Kok ngomel-ngomel sendiri? Kamu itu seharusnya kayak anaknya Bu Tutik. Dia pintar cari beasiswa buat kuliah. Nggak kayak kamu malah kerja di pabrik. Aku sudah berusaha untuk mendapatkan beasiswa, Bu. Tapi memang belum rezekiku. Makanya untuk sekarang aku kerja di pabrik dulu, sambil menunggu beasiswa tahun depan lagi. Halah, kamu selalu banyak alasan. Kamu memang dari dulu tidak pernah bisa membanggakan ibu. Masa kamu kalah sama anaknya Bu Tutik? Kenapa ibu banding-bandingin aku sama anak orang lain? Itu nggak baik, Bu. Sudah, kamu masak sana. Ngomong sama kamu emang nggak ada ujungnya. Kenapa sih ibu membandingkan aku sama anak orang lain? Seharusnya anaknya itu didukung ketika gagal dan diberi semangat, bukan malah dibanding-bandingkan. Sakit banget sih dibandingkan sama ibu sendiri. Tapi ku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus membuktikan bahwa aku juga bisa lebih hebat. Ibu kenapa? Dari tadi cemberut dan ngomel-ngomel terus. Gimana nggak ngomel-ngomel, Pak? Kenapa sih si Rani nggak bisa kayak anaknya Bu Tutik? Dapat beasiswa untuk kuliah, malah anak kita milih kerja di pabrik. Apalagi Bu Tutik tadi pamer-pamer lagi. Ibu kan jadi sebel. Rani juga sudah bilang kan Bu, kalau dia tidak diterima beasiswa, makanya dia milih kerja di pabrik, sambil menunggu setahun lagi buat ambil beasiswa. Lagian kerja di pabrik apa jeleknya sih Bu? Yang nggak ada jeleknya sih, Pak. Cuma ibu pengennya si Rani dapat berprestasi, mendapat beasiswa gitu. Biar nggak kalah saing sama anaknya Bu Tutik. Astagfirullah Bu, anak kok dibuat bahan saingan sampai-sampai dimarahi. Anak itu sudah punya rezeki masing-masing. Siapa tahu nanti ke depannya menjadi pegawai sukses. Biar dia mengambil jalannya sendiri. Selagi masih dalam kebaikan, kita dukung dia. Bapak ini emang nggak asik, nggak ngerti perasaan ibu. Ya ampun, ini anak jam segini kok belum pulang? Sudah larut malam loh ini. Kuliah apa sampai larut malam begini? Hampir setiap hari begini. Kamu dari mana saja, Dewi? Kuliah jam segini baru pulang. Di WA nggak dibales, di telepon nggak diangkat, tapi masih bisa bikin story. Mau jadi apa kamu ini? Bu, bisa nggak sih setiap pulang kuliah nggak ngomel-ngomel kayak gini? Aku tuh capek, Bu. Butuh istirahat. Iya, ibu tahu. Nya kalau pulang telat, kabar ibu dulu, biar nggak khawatir.
Ibu itu takut kamu kenapa-napa di luar sana. Kamu itu perempuan. Aduh, ibu berisik banget. Ya ampun Dewi, ibu belum selesai ngomong. Astagfirullah. Dewi, anaknya Bu Tutik, semenjak kuliah memang sering pulang malam. Setelah kuliah, dia tidak langsung pulang, tapi nongkrong sama temannya di kafe. Bu, Sumi sama Bu Lestri, belanja juga nih. Iya Bu, kita mau belanja. Kebutuhan dapur juga sudah habis. Tumben gak nyuruh Dewi, Bu. Iya Bu, Dewi sekarang lagi sibuk banget, banyak kerjaan di kuliahnya. Tiap hari mantengin laptop terus. Maklum Bu, Dewi kan sekarang sudah jadi mahasiswa. Jadi saya sebagai ibu juga harus pengertian. Iya Bu, bener banget. Kita sebagai ibu harus pengertian. Jadi mahasiswa gitu ya Bu, kerjaannya mantengin laptop terus ya? Iya Bu, kadang saya sampai kasihan melihatnya. Tapi ini demi kesuksesannya di masa depan. Kadang saya siapkan cemilan kesukaan dia, biar tambah semangat, hehehe. Iya Bu, bener banget. Itu salah satu dukungan yang bagus. Ya sudah, kalau begitu, saya pamit dulu ibu-ibu. Anaknya Bu Tutik hebat ya Bu. Kerjaannya cuma main laptop aja. Halah Bu, hebat dari mana? Gitu aja anakku juga bisa. Tuh, laptop anakku nganggur di rumah, karena dia sekarang lebih milih fokus kerja. Oh, jadi kayaknya anaknya Bu Tutik tadi nggak hebat ya Bu? Enggak, sama sekali enggak hebat. Loh Bu, kita nggak jadi belanja ini. Waduh. Beberapa bulan kemudian, Rani mendaftar kuliah di kampus swasta. Meski bukan kampus yang dia impikan, namun dia berhasil masuk pada jurusan yang dia impikan selama ini, yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kuliah juga dengan biaya sendiri. Ternyata prestasi itu tidak melulu tentang beasiswa, tapi kuliah dengan hasil kerja keras sendiri merupakan prestasi juga. Untuk sementara aku tidak memberitahu bapak ibu dulu. Bismillah, semoga ini jalan suksesku. Di samping itu, ibunya Dewi hampir tiap hari selalu pamer kepada tetangganya kalau anaknya berhasil mendapatkan beasiswa dan akan menjadi orang sukses. Sementara itu, Dewi malah menghabiskan waktunya untuk nongkrong di kafe menggunakan uang saku beasiswanya. Bu, besok pagi aku minta uang saku. Loh, bukannya kemarin uang beasiswanya udah cair ya nak? Iya sudah, tapi udah habis. Buat keperluan lain. Keperluan apa nak? Perasaan udah ibu yang urus untuk keperluan lainnya. Dan itu uang saku beasiswa, hanya untuk uang saku kamu. Masa baru cair seminggu udah habis? Aduh, ibu banyak tanya. Pokoknya ya ada keperluan. Besok harus ibu siapkan. Astaghfirullahaladzim. Semakin hari, sifat Dewi makin berubah. Rani semangat mengejar cita-citanya. Tak, tadi Pak tukangnya ke sini untuk memperbaiki kamar mandi yang rusak. Katanya perlu uang 2 jutaan, Pak. Iya Bu, Bapak nanti akan cari uangnya dulu. Kalau sudah dapat, akan Bapak panggil tukangnya. Bapak dan Ibu, gak usah khawatir. Aku yang akan menanggung biaya perbaikan kamar mandi. Rani, jangan nak, ini tanggung jawab Bapak. Iya nak, ini adalah tanggung jawab kami. Izinkan Rani membantu Bapak dan Ibu ya. Tenang saja, Rani masih punya tabungan. Ya Allah nak, maafkan ibu ya sudah jahat sama kamu. Sudah membanding-bandingkan kamu dengan anak yang lain. Ibu tidak salah. Wajar kalau ibu merasa iri pada yang lain. Namun, kembali lagi ketentuan Allah jauh lebih baik. Oh iya, aku mau kasih tahu Bapak dan Ibu. Apa itu nak? Sebenarnya, selama ini aku kerja sambil kuliah.
Dan minggu depan aku mau ujian skripsi. Ya Allah, yang bener nak. Kenapa kamu nggak bilang ibu dan bapak? Karena aku ingin disayangi layaknya seorang anak oleh ibunya. Walau anaknya hanya seorang biasa dan tidak ada prestasi apapun. Selain itu, aku nggak mau dibangga-banggain pada tetangga bahwa aku bisa kuliah. Karena itu akan menyakiti hati yang lain yang tidak bisa sepertiku. Masya Allah, hatimu begitu mulia nak. Maafkan atas kesalahan ibu ya nak. Ini akan menjadi pelajaran ibu untuk tidak mengumbar kebahagiaan pada yang lain. Oh ya nak, kamu ambil jurusan apa? Aku ambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar, Bu. Dan kalau setelah lulus, ku mau mencoba tes CPNS. Barangkali ini adalah rezekiku. Masya Allah, itu adalah jurusan sejak dulu kamu impikan nak. Semoga impian kau terwujud dan lolos tes CPNS. Beberapa bulan setelah lulus kuliah, Rani mencoba tes CPNS yang dibuka pada saat itu. Dan kabar baiknya, Rani lolos CPNS. Sekarang, dia mengajar di SD dekat rumahnya. Pak, Bu, Rani berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat ya, Bu. Anaknya sudah jadi PNS di sini. Enak kerja dekat rumah. Bu, Tutik mau kemana? Aku malu anakku masih nganggur di rumah, Bu. Bu Tutik gak usah malu. Anak punya jalannya masing-masing. Terus support dia. Jangan pernah dimarahi karena belum dapat kerja. Karena dukungan dari orang tua sangat berpengaruh bagi masa depan anak. Bu Sumi benar. Maafkan aku ya ibu-ibu. Aku udah sombong pada kalian tentang anakku yang dapat beasiswa kuliah. Gak apa-apa, Bu. Mari mulai dari sekarang. Kita belajar tidak mengumbar kebahagiaan pada yang lain dengan tujuan pamer. Dan satu lagi, jangan membanding-bandingkan anak kita dengan yang lain. Karena anak punya cara sendiri untuk sukses dan bahagia. Dan akhirnya, Bu Sumi dan Bu Tutik berdamai dengan kehidupannya masing-masing. Mereka sadar bahwa anak punya cara sendiri untuk sukses dan bahagia.